laporan keuangan ini biasanya lazim terjadi gitu ya. Jadi setiap perusahaan mengumumkan laporan keuangan, tentu saja ada tanggapan gitu ya. Tentu saja ada reaksi, terutama di pasar modal itu investor gitu ya. Bukan hanya investor saja, pemerintah ya. Kemudian juga masyarakat juga ya. Itu akan punya tanggapan ya terhadap laporan keuangan. Nah, jadi kita membahas tentang hal itu ya, yaitu reaksi pasar keuangan terkait dengan laporan keuangan gitu ya. Nah, jadi kita akan lihat di sini ya bagaimana peranan dari pasar modal itu dalam dalam peranan dari pasar modal terhadap informasi ya, information content yang disajikan pada laporan keuangan perusahaan ya, sejauh mana reaksinya. Jadi semakin banyak konten ya, semakin banyak pengungkapan, disclosure ya, tentu saja tanggapannya berbeda-beda gitu kan. Ada yang mau jual saham, ada yang mau nahan saham, ada yang mau beli saham, ada yang mau menambah saham. Nah, kan begitu. Nah, itu adalah reaksi pasar begitu ya. Nah, jadi setiap informasi kandungan laporan keuangan itu ada reaksinya. Diasumsikan pasar modal itu adalah pasar modal yang efisien. Apa itu pasar modal yang efisien? Ya, pasar modal yang efisien adalah informasinya itu tercermin ya dari harga sahamnya gitu kan. Jadi terbuka gitu kan kondisinya. Nah, ini dikatakan dengan pasar efisien yang diadopsi oleh pasar yang ideal sebenarnya gitu ya. Dan kita lihat di sini bahwasanya peranan dari akuntan itu terhadap pasar modal itu pasti ada gitu ya. Jadi berperan besar akuntan itu. Dan secara statistik menunjukkan hubungan antara informasi keuangan yang disajikan terhadap harga saham. Dibuktikan banyak riset-riset gitu kan yang menguji pengaruhnya kepada harga saham. Ya, artinya apa? Harga saham itu dipengaruhi oleh yang namanya informasi laporan keuangan, ya, information content begitu ya. Dan juga reaksi pasti ada. Apa reaksinya di sini adalah reaksi investor gitu ya, berdasarkan pada bukti-bukti transaksi yang ada di pasar modal. Jadi pasar modal itu bisa kapitalisasi pembelian sahamnya meningkat gitu ya, atau kapitalisasi perdagangan sahamnya meningkat, atau kapitalisasinya menurun seiring dengan pelaporan keuangan, seiring pengumuman penyajian laporan keuangan. Nah, itu maksudnya ya. Dan juga di sini tidak ada distribusi harga yang dalam hal ini harga saham itu pasti bereaksi gitu ya. Nggak ada yang nggak bereaksi. Harga saham bisa naik, harga saham bisa turun seiring dengan ya penyajian laporan informasi akuntansi. Saya invest lain kan gitu kan. Saya punya sahamnya jual aja. Ya karena apa? Labanya terus turun nih gitu kan. 3 tahun menurut turun. Kalau begitu gain saya nggak dapat gitu kan. Untung saya nggak ada. Mendingan saya investasi beli investasi beli emas gitu kan. Investasi beli yang lainnya, maka jual ya. Nah, itu dikatakan dengan reaksi investor begitu ya terhadap yang namanya yang namanya informasi laporan keuangan itu. Dampaknya kemana? Ke harga gitu kan. Otomatis kalau orang jual ya harganya turun kan gitu. Dan dengan kata lain, pasar modal itu ada hubungannya dengan apa? Dengan perilaku gitu kan. Jadi bukan semata-mata karena data aja ya, bukan semata-mata karena data laporan keuangan aja, tetapi juga karena perilaku gitu ya. Perilaku di sini adalah perilaku individu ya terhadap laporan keuangan gitu kan. Nah, jadi di sini riset pasar modal berkaitan dengan agregat secara menyeluruh terhadap laporan keuangan kepada investor ya. Dan juga hanya untuk ditujukan kepada investor. Dan riset-riset perilaku sifatnya respon individu gitu ya. Respon individu, respon saya, respon si A, respon si B, respon si C, itu namanya respon individu begitu ya. Dan diuji sebagai alat untuk mengambil keputusan bagi banyak grup laporan keuangan itu. Nggak akan lari kan, dasarnya ada laporan keuangan.
Nah itu. Nah alasan yang terkait dengan riset pasar modal ini ya terkait dengan informasi tadi ya. Informasi itu suatu hal yang penting. Ya jadi kalau kita nggak punya informasi, nggak dapat data, gitu kan, tidak punya apa ya, tidak punya keputusan nantinya. Kalau nggak punya data, nggak punya laporan, nggak punya informasi akuntansi, gitu ya. Dan laba berorientasi pada sifatnya yang menarik bagi investor. Jadi investor itu mau beli saham kalau labanya naik, gitu kan. Suatu hal yang menarik, logis begitu ya. Dan laba itu jumlahnya banyak ya, bisa dianalisa berdasarkan pada analisa pasar modal yang digunakan oleh analis pasar modal gitu ya. Dan juga keandalan data laba itu bisa dapat diandalkan ya. Dan di sini asumsinya adalah asumsi CMR IMH. Nah, jadi apa itu CMR? Jadi CMR di situ adalah Capital Market Research gitu ya. Sedangkan IMH apa efisiensi market hypothesis. Jadi capital market research itu diasumsikan berdasarkan pada ekuitas ya, pasar modal itu adalah efisien ya. Jadi efisien itulah menimbulkan namanya efisien market hypothesis gitu ya. Jadi efisien market hypothesis didefinisikan adalah pasar yang menyesuaikan secara cepat terkait dengan informasi yang didapatkannya secara penuh ke dalam kemana, ke laporan keuangan ya, ke harga saham ya, ketika informasi itu diungkapkan. Nah, itu namanya efisiensi market hypothesis. Jadi kalau pasar modal Indonesia kemana? Efisiensi market hypothesisnya semi kuat gitu ya. Ya, ada yang lemah, weak, ya, ada yang semi strong, ya, ada yang ada yang lemah, ada yang semi kuat begitu ya. Nah, jadi sini inilah dia. Nah, inilah dia katanya ya, weak form. Jadi yang dikatakan dengan reaksi itu weak form itu apa? Ya apabila harga itu merefleksikan informasi terkait dengan data harga saham yang lalu gitu ya. Dan juga volume perdagangan saham. Jadi kalau hanya itu yang didapatin, ya berarti posisi pasar modal itu adalah posisi weak form. Indonesia gimana? Indonesia semi strong form gitu kan. Artinya kita bukan hanya dapat data harga saham kan, kalau mau kita download laporan keuangan perusahaan bisa nggak? Bisa gitu kan. Itu artinya efisiensi marketnya adalah semi strong gitu ya. Jadi semi strong itu adalah ketika publik ya dapat mengakses informasinya secara cepat dan juga penuh ya, sehingga merefleksikan harga sahamnya. Jadi ketika nggak dapat informasi, harga saham turun. Ketika dapat informasi, harga saham naik karena data sudah dipegang gitu ya. Misalnya apa? Misalnya mau pergantian manajer. Nah, itu dampaknya kemana? Harga saham. Ya kan? Mau pergantian lini usaha, gitu kan? Perusahaannya sebelumnya bergerak di bidang sawit, kemudian bergerak di bidang sekuritas misalnya. Nah, itu kan dampaknya ada ke harga saham. Ya kan? Itu semuanya. Nah, kalau strong form, yaitu harga saham itu merefleksikan informasi yang ada. Jadi memang penuh informasi sehingga harga saham terbentuk dari informasi yang ada. Kira-kira demikian ya. Jadi efisiensi market ini implikasinya ke akuntansi gimana? Nah, implikasi ke akuntansi adalah bisa kita memprediksi di masa lalu, di masa yang akan datang gitu ya. Ya, karena kan sifatnya mau menggunakan analisa regresi, ya kan, mau menggunakan analisa EViews, Tata gitu kan, itu kan semuanya pakai data kan. Data itu data mana? Data masa lalu kan, bukan data yang akan datang. Ya, data masa lalu bisa memprediksi di masa yang akan datang. Ya. Jadi jika kebijakan akuntansi itu tidak berdampak terhadap harga saham, ya maka dapat dipastikan nilai informasinya itu apa ya, rendah digunakan. Nah itu. Mungkin ada yang mau ditanggapin dulu ya sebelum saya lanjut slide-nya, silakan. Ya, baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nah, di sini earning and return. Ya, orang sering bilang apa itu earning? Ya laba gitu kan. Berarti earning before tax, earning in after tax ya, laba bersih setelah pajak, laba bersih sebelum pajak ya. Apa
retur saham gitu kan. Artinya orang yang mau motifnya membeli saham itu apa motifnya? Pingin harga sahamnya naik dia jual gitu kan. Kalau lagi turun bisa juga dijual kalau misalkan butuh dana gitu kan. Jadi investor itu adalah return selalu gitu kan, pengharapan atas harga yang naik. Kalau dia punya berapa dapatnya gitu kan, pendapatan dari jual beli saham. Nah, itu kan ekspektasi orang gitu kan. Ya artinya itulah namanya return. Jadi motif investor itu dua ya kan di pasar modal. Pertama, pinginnya dapat dividen gitu kan. Yang ketiga, pinginnya dapat return. Ya makanya itu kan analisa pasar modalnya George Foster ya, silakan baca gitu kan. Selalu kan orang yang motif berinvestasi pasar modal itu gitu kan. Saya sendiri pun punya gitu kan saham gitu kan. Saham yang harganya 2 juta gitu kan. Nah, cuman itu saya punya gitu kan. Tapi saya tidak punya motif dua itu gitu kan. Motifnya adalah motif ingin invest saja gitu kan. Bisa juga kan. Saya nggak mau jual dan juga saya nggak mau beli saham gitu kan. Ya, kita punya instrumen yang dalam hal ini berupa saham ya. Jadi kalau ditanya orang, Bapak punya saham nggak? Saya punya, walaupun nggak banyak kan gitu kan. Nah, itu adalah retur gitu. Jadi retur itu berhubungan dengan apa? Dengan model pasar itu secara spesifik ditunjukkan dari harga. Nah, itu ya. Nah, yang terkait dengan kondisi yang apa ini ya di chapter 10. Kira-kira ya. Kira-kira ada yang mau kita tanggapi? Silakan. Ya, karena ini juga apa ya? Mungkin ada yang mau berbuka puasa gitu kan, ada yang mau membeli penganan ya atau buka bukber ya. Mungkin dalam hal ini sini sajalah dulu ya kita sampaikan materinya dan nanti kita lanjutkan kembali ya chapter 10 juga terkait dengan earning return ini ya di minggu depannya ya. Untuk papernya nanti saya submit dan nanti saya kabari LOA-nya ya, jadi sekalian. Baik, saya kira itu sajalah ya yang perlu kita sampaikan pada perkuliahan sore hari ini dan nantinya kita lanjutkan kembali di minggu depan ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak. Waalaikumsalam. Sore Pak. Terima kasih Pak. Sore Pak. Terima kasih Pak. Ya, nanti videonya saya share ya. Ya, boleh meninggalkan ruangan, adik-adik sekalian.